Halo guys, jadi kebetulan aku belajar hal menarik dan aku pengen sharing ya tentang sesuatu yang udah aku pelajarin. Dan ini berkaitan dengan production sebuah website sebelum kita kirim ke customer gitu. Dan oke, kita mungkin mulai aja ya buat belajarnya ya. Oke, kalau ngomongin soal server atau bagi seluruh developer ya yang mengembangkan sebuah website atau produk yang berbasis di internet pasti memiliki 3 tahap ini. Yang tahap pertama itu adalah tahap development, yang tahap kedua itu tahap pengembangan di bagian infrastruktur, gimana konsumen atau customer ya mengakses produk kita gitu. Jadi tahap pertama ini tahap kedua, ini tahap ketiga gitu. Nah, di tahap pertama ada tahap development itu biasanya tanggung jawab oleh para developer untuk melakukan pengembangan website tersebut gitu. Jadi segala hal dibuat di sini oleh para developer. Kemudian setelah website dibuat baik dari si front end dan juga back end, infrastrukturnya dibangun oleh para tim operation atau bisa dibilang tim platform. Atau mungkin kita mengenalnya tim infra atau DevOps ya, istilahnya di situ. Nah, segala stack seperti jaringan, kemudian seperti infrastruktur untuk biar web kita punya domain dan lain sebagainya, yang handle adalah tim operation ini sendiri gitu. Nah, kemudian setelah semuanya dihandle, semuanya langsung dikirim ke production atau agar customer bisa mengakses. Nah, biasanya step-step ini itu yang diperlukan untuk proses umum ketika server itu dibuat gitu. Nah, lalu apa sih dampak dari pembuatan yang langsung pada production? Biasanya ini jadi salah satu hal yang mungkin para programmer pemula lakukan ya. Seperti mereka membuat website, mereka biasanya mengakses atau membuatnya di localhost dulu, habis itu kalau misalnya udah oke, langsung publish ke production gitu. Tanpa mereka memperhatikan beberapa hal yang mungkin perlu diuji coba gitu. Dampaknya yang langsung pada production biasanya ada bugs, kemudian ada kerentanan sistem, ada juga kesalahan dari sisi front end yang dimana kita bisa akses di lokal kita, kemudian ketika dibawa ke production, front end itu ternyata nggak bekerja secara baik gitu, secara optimal. Kemudian dari sisi backend seperti database itu kena error dan lain sebagainya. Makanya dampak-dampak ini yang tadinya bikin customer happy, jadi customer jadi nggak happy gitu. Bahkan bintangnya bisa sampai bintang 2 atau bintang 1 gitu. Dapat review yang jelek karena produk. Dan apa sih yang dampak yang disebabkan oleh hal ini? Baik itu website tuh nggak bisa diakses atau website itu bisa dibilang gagal gitu. Lalu apa yang perlu kita lakukan biar semua yang seperti bugs atau hal-hal yang emang kita takutkan itu nggak terjadi atau terjadi secara minim. Misalnya di keilmuan ini ada yang namanya istilah multi self first. Ini istilah yang aku buat sendiri sih, tapi sejauh pengetahuanku gitu. Nah, untuk multi server sendiri ini ya yang aku pahami dan sejauh aku pelajarin untuk multi server pembuatan produk itu kebagi jadi dua tipe nih, direct levels dan indirect levels, tergantung gimana tiap orang atau tiap dari tim itu memanagenya gitu. Nah, kalau direct levels itu kita cuma punya dua nih, staging sama production. Jadi sebelum ini dibawa ke customer ya, biasanya di sini itu customer yang akses. Nah, kita membuat dulu semuanya di lokal ya untuk masing-masing developer, baik itu front end, back end, infrastruktur, semuanya di testing di lokal. Kayak para developer deh istilahnya, para developer membuat di lokal dulu, habis itu dibawa ke staging dulu ya. Di sini para tim infrastruktur itu lalu melakukan pengembangan dan testing juga nih. Kayak produk-produk yang udah dibuat dari sisi tim developer ini udah oke semua belum dibawa ke customer gitu. Kemudian dari sisi infrastrukturnya udah aman belum nih dari sisi mobilitasnya, scalabilitas, kayak akses-aksesnya itu cepat atau enggak dan lain sebagainya. Karena hal-hal yang seperti itu bakal berkaitan dengan customer experience, makanya kita perlu membuat sebuah server staging gitu. Nah, ketika semuanya di sini udah oke semua, barulah dilempar ke production gitu, teman-teman. Nah, ini untuk yang model direct levels. Nah, untuk indirect levels sendiri itu sama aja sebenarnya. Tapi kita spare jadi 3 nih. Di sini kan ada staging dan production nih. Staging dan production sama ya. Di development ini biasanya ketika tim dev udah melakukan uji coba dan pembuatan di lokal mereka, lalu mereka bawalah semuanya, mereka satuin di server development ini gitu. Mereka satuin di server development. Kemudian setelah itu semuanya ketika udah diuji coba dari sisi developer, lalu dilemparlah ke server staging
gitu untuk di testing dari sisi infrastrukturnya itu sendiri, teman-teman. Nah, ketika sudah dibawa ke server staging, semuanya udah oke, dari semua pengujian, dari pengujian customer experience, terus keamanan, semua dilakukan di staging. Kalau sudah dilempar ke production. Jadi ingat-ingat, kalau untuk yang indirect levels ini sendiri adalah dimana di development ini ketika para developer nyatuin kode mereka dan juga mereka melakukan testing-testing yang berhubungan dengan development, kemudian dilempar ke staging. Di staging ini nanti ada istilahnya testing-testing yang bakal dibangun dan diuji coba oleh tim operation dan juga tim security gitu. Yang dimana mereka uji coba dari sisi keamanan, mobilitas, kemudian ngepentest dan lain sebagainya, semua di staging. Kalau udah semuanya barulah dilempar ke production. Jadi multi servers ini berguna ketika teman-teman melakukan pembuatan produk itu bisa lebih safe, atau bisa dibilang kita menciptakan sandbox atau papan pasir untuk uji coba apa yang udah kita buat gitu sebelum kita kasih ke customer gitu. Oke, sebelumnya kan kita udah ngebahas nih 2 tipe levels untuk multi server sendiri. Yang tipe direct itu kan ada staging dan production ya. Kalau untuk yang tipe indirect ada development, staging, dan production. Sekarang kita ngebahas soal testing yang dilakukan untuk masing-masing server nih. Terutama untuk server development dan juga staging yang kita prioritaskan. Karena kalau production nggak mungkin dilakukan testing lagi gitu kan. Nah, testing yang dilakukan terutama untuk tim developer sendiri ketika sudah membuat produknya, mereka melakukan biasanya 5 ini ya. Biasanya 5 ini mungkin ada lebih lagi gitu. Ada unit testing, integration testing, regression, functional, dan juga user verification testing. Dimana di sini para developer baik dari sisi front end, back end, dan juga full stack melakukan testing dari sisi mereka masing-masing. Seperti ketika mereka membuat sebuah login, gimana akses loginnya itu bekerja. Kemudian ketika membuat sebuah front end, bagaimana sih aset-aset mereka itu ketika di load itu makan memori berapa, terus cepat atau enggaknya ketika diakses gitu dan sebagainya. Kemudian tim backend, salah satu contohnya adalah semua fitur-fitur dari backend itu bekerja dengan baik atau enggak, semuanya dilakukan di sini. Yang dimana mereka menguji coba dari sisi mereka dan juga dari sisi user. Jadi biar bisa dibilang mereka mensimulasikan diri mereka sebagai user agar mereka bisa ngerasa oh ternyata ini masih ada yang kurang nih, agak slow respon nih untuk websitenya bekerja dan lain sebagainya. Ini dari sisi developer. Ketika sudah nanti dilempar ke sisi infrastruktur, mereka melakukan hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur seperti infrastructure as code. Mereka melakukan pengujian semua hal-hal yang ada di infrastruktur, kemudian configuration testing, performance testing, scalability, disaster recovery, dan juga user acceptance testing. Semuanya di infrastruktur ini di testing nih, kayak ini udah oke nggak nih dari sisi developer, udah oke di infrastruktur. Ketika dibangun di infrastruktur seperti akses dan lain sebagainya, ini dari sisi user udah nyaman belum nih, kecepatannya berapa. Kemudian dari sisi ketika ada sesuatu di sisi infranya itu seberapa cepat mereka backup dan lain sebagainya, untuk agar si user ini tidak merasakan kendala yang sama atau merasakan kendala tapi dalam waktu sekejap aja dan lain sebagainya. Semua yang berkaitan dengan infrastruktur testing gitu. Kemudian yang terakhir adalah security. Kita nggak bisa ngelewatin si security ini gitu, nggak bisa ngelewatin security ini. Karena apa? Karena kalaupun misalnya sebuah website atau sebuah produk berkaitan dengan yang pertama ya, itu data pengguna dan lain sebagainya, terutama aset-aset kepentingan sebuah produk tersebut, itu kalau misalnya nggak di testing, kalau misalnya ada seseorang yang menyerang, takutnya hal tersebut bisa bocor dan sebagainya, atau bahkan produk kita rusak gitu. Makanya diperlukannya security testing sebelum dilempar untuk dipublish ke customer gitu. Yang pertama, yang paling wajib banget di security testing ada penetration testing. Terus ada software component analysis, di mana di sini analisa software-software yang udah dibuat oleh tim developer apakah udah oke. Kalau misalnya udah oke, masuklah ke static analysis gitu, nge-analisis hal-hal yang di sisi development dan juga infrastruktur itu secara statis. Kemudian kalau udah testing nih secara dynamic gitu, secara dynamic apakah ini dari sisi behavior atau perilakunya itu udah oke. Kalau udah oke, barulah dilempar ke testing selanjutnya, yaitu authentication and authorization testing. Dari sisi user aksesnya aman nggak nih? Apakah perlu security test checking kayak CAPTCHA, kemudian two factor authentication dan lain sebagainya, atau juga ini untuk login leak atau enggak. Dari sisi injection, kalau misalnya leak atau rentan,
berarti gagal. Kalau misalnya oh udah aman nih, udah nggak bakal bocor lagi nih, udah nggak bisa di tag dari si lognya, oke berarti ini udah oke. Kemudian dari compliance as code, kalau misalnya udah layak berarti udah oke. Kemudian kita audit nih hal yang udah kita temuin dan kemungkinan yang bisa kita improve gitu. Nah, kurang lebih secara garis besar ini ya teman-teman ya, untuk macam-macam testing yang dilakukan. Oke, mungkin banyak yang teman-teman yang nanya nih, kayak Mas, kalau misalnya pakai banyak server itu nanti gimana dong, kayak budgetnya dan lain sebagainya, agak ribet dong, nanti keluar duit dan sebagainya. Oke, mungkin itu jadi concern utama buat teman-teman yang masih pemula juga ya, yang masih belajar. Ada concern lain yang bisa dibilang kita melakukan sandbox environment yang lebih ramah budget ya, pakai VirtualBox atau sandbox lain seperti VMware gitu. Jadi teman-teman tinggal buat dua server, katakanlah dua server ini development dan juga staging gitu. Nah, teman-teman cuma punya satu server yang dipublish ke production yang dimana banyak orang yang bisa akses. Sebelumnya diuji coba dulu nih di VirtualBox. Jadi ibaratkan kayak semuanya di-upload dulu di VirtualBox, terus di testing. Semuanya udah oke belum? Kalau udah oke berarti bisa tembus ke production. Nah, sistem sandbox environment ini seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau di teman bermain ya, terutama di luar negeri sana, ada istilahnya kotak isinya pasir. Nah, di pasir ini teman-teman biasanya bisa create apapun gitu. Teman-teman pengen create istana dan lain sebagainya yang dimana dilindungi oleh wadah pasir ini gitu. Jadi ketika teman-teman create sesuatu istana, terus ada orang lewat, istana itu nggak bakal hancur gitu. Dan istana itu dilindungi oleh wadah pasir ini gitu. Jadi istilah sandboxing kayak gitu. Jadi semuanya dari testing dan lain sebagainya diuji coba, dibuat di sandbox ini dulu sebelum mereka dilempar ke production gitu. Jadi itu untuk konsep sandboxing dan juga kenapa sih kita butuh multi servers gitu, biar untuk mengamankan produk yang udah kita buat di internet. Jadi itu aja, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan tunggu buat video-video pembahasan selanjutnya. Bye-bye.